Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran IPA pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik ya, semuanya hadir di sini dapat bertemu dengan Ibu untuk memulai pelajaran IPA. Nah, hari ini kalian tadi sarapan makan apa? Kalian tadi ke sekolah kan sarapan. Nah, kalian sarapannya itu sarapan apa? Angkat tangan. Ani? Nasi sama telur. Oke, yang lain? Wisnu? Oke. Nasi sama ayam. Oke, baik. Jadi ada yang makan nasi sama telur, ada yang makan nasi sama ayam. Nah, itu kira-kira termasuk jenis apa? Nasi kan dari tumbuhan nih. Tumbuhan tadi berarti dia termasuk tumbuhan. Oke. Kalau ayam sama telur produk dari hewan, yaitu ayam. Oke, jadi kira-kira manusia itu bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri nggak sih? Manusia itu bisa memproduksi makanannya sendiri gitu? Nggak bisa ya. Jadi manusia itu bergantung pada hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kira-kira makhluk hidup apa yang dapat memproduksi makanannya sendiri? Ada yang tahu? Hanif? Iya, betul sekali, tepuk tangan ya untuk Hanif. Jadi makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri yaitu tumbuhan. Melalui proses apa? Hanif? Iya, melalui proses fotosintesis. Oke, tepuk tangan ya untuk Hanif. Selanjutnya, dalam proses fotosintesis nih, kan tadi katanya tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kira-kira komponen apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Ada yang tahu? Anissa ya? Iya, betul, ada air, ada cahaya matahari, ada klorofil dari tumbuhan, betul. Terus cahaya matahari, iya tadi sudah. Lalu karbon dioksida, ya. Tepuk tangan untuk Anissa, jawabannya benar ya. Jadi dalam proses fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan apa saja? Tadi di tumbuhannya itu kan setiap daun di dalam tumbuhan itu pasti ada, di dalamnya itu ada klorofil. Lalu dalam memproses makanan itu tadi membutuhkan cahaya matahari, lalu ada karbon dioksida dan air. Nanti hasilnya menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oke, baik. Selanjutnya, komponen dari fotosintesis itu tadi kan ada klorofil, ada cahaya matahari, ada karbon dioksida, ada air. Nah, kira-kira dari komponen-komponen itu yang termasuk dalam komponen biotik dan abiotik yang mana? Ada yang belum tahu abiotik dan biotik? Coba apa dulu yuk? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yuli, iya? Iya, benar sekali ya. Jadi, komponen biotik itu merupakan komponen yang penyusunnya itu makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu di dalamnya terdiri dari makhluk tak hidup. Tepuk tangan sekali lagi ya untuk Yuli. Terima kasih menjawab jawabannya. Kemudian, tadi apa saja? Dari air, karbon dioksida, klorofil, sinar matahari. Tadi dikelompokkan dalam abiotik dan biotiknya yang mana saja? Coba kelompok biotiknya. Ada klorofil. Oke, yang abiotiknya ada sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, betul sekali. Nah, kita kan tadi sudah belajar mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Iya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu kita kan sebagai manusia,
Kita tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain. Seperti contohnya saat kita makan tadi, kita membutuhkan padi untuk diolah menjadi beras dan nasi. Lalu kita membutuhkan lauk pauk berupa ayam dari hewan ayam dan lain sebagainya. Jadi pentingnya belajar ekosistem itu karena manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain. Selanjutnya di sini Ibu sudah membawakan akuarium. Nanti kalian bertugas untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang ada di akuarium tersebut ya. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah membawakan akuarium. Tolong salah satu maju ke depan untuk mengidentifikasi apa saja komponen yang ada di dalamnya. Yuk. Iya, di sini ada ikan, lalu ada pasir, lalu air, dan kaca sebagai tempat ikan ini hidup gitu ya. Oke. Nah, ulangi lagi ya. Jadi dari akuarium yang sudah Ibu bawakan tadi, ada komponen apa saja? Yang pertama ada ikan, lalu ada pasir, lalu ada air, dan kaca akuarium sebagai habitat ikan. Nah, dari komponen-komponen itu tadi ada yang bisa mengidentifikasikan komponen yang termasuk dalam abiotik dan biotik yang mana saja? Iya, Dede, silahkan menjawab. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Dede. Jadi, dalam akuarium tadi yang termasuk dalam komponen biotik yaitu ada ikan, lalu yang termasuk dalam komponen abiotik ada pasir, air, dan kaca akuarium. Pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa untuk selanjutnya melakukan observasi terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kalian tugasnya nanti mengobservasi apa saja komponen yang ada di dalam ekosistem sekitar kita. Yuk, sebelumnya berkelompok terlebih dahulu, bisa berhitung dari ujung sana. Sudah berhitung dan sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah memiliki LKS atau lembar kerja siswa yang namanya ketika kalian observasi, kalian menuliskannya di sini. Nah, di dalam LKS-nya ini nanti kalian akan mengetahui menuliskan apa saja indikator yang kalian temui, lalu mengkelompokkannya ke dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, Bu bagikan ya. Nah, sudah mendapatkan LKS-nya masing-masing ya, satu kelompok. Nah, sebelum melakukan observasinya, Ibu memberikan waktu kalian sebesar 10 menit. 10 menit untuk melakukan observasi, tidak perlu jauh-jauh, sekitar sini saja, karena kan judulnya ekosistem di lingkungan sekitar, jadi tidak perlu jauh-jauh, cukup di area sekolah ini saja. Nanti kalian mengidentifikasi komponen apa saja yang kalian temui, dituliskannya di LKS itu tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi sekarang pukul 7.30 ya, jadi nanti sekitar pukul 7.40 kalian sudah harus sampai ke sekolah gitu ya, nggak boleh telat. Jadi waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang.
Nah, bagaimana observasi yang telah dilakukan? Seru kan? Seru. Oke. Silakan kalian boleh duduk di kursinya masing-masing ya dengan rapi dan tertib. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah PPT untuk membahas lebih lanjut mengenai materi yang kita pelajari hari ini.
PPT-nya. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Iya, jadi ekosistem itu merupakan suatu kesatuan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contoh-contoh dari ekosistem itu ada apa saja? Yang pertama itu ada ekosistem laut, lalu ada ekosistem danau, ada ekosistem padang pasir, padang rumput, lalu sawah, sungai, dan lain-lain. Nah, dari kalian kegiatannya observasi tadi termasuk dalam ekosistem yang mana? Sawah. Oke, baik. Selanjutnya, ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Nah, komponen abiotik itu dapat meliputi apa saja? Yang pertama ada tumbuhan, ada hewan, ada bakteri. Nah, di dalam komponen biotik ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada produsen, lalu ada konsumen, dan dekomposer. Apa itu? Nah, yang pertama produsen. Jadi produsen ini yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Disebut pula dengan autotrof. Contohnya yaitu tumbuhan karena dia melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya ada konsumen. Apa itu konsumen? Jadi konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, disebut pula organisme heterotrof. Yang terakhir yaitu dekomposer. Apa itu dekomposer? Jadi dekomposer ini merupakan organisme yang bertugas untuk melakukan penguraian sisa organisme yang telah mati. Contohnya itu ada cacing, ada bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Next. Tadi sudah tahu mengenai komponen biotik. Selanjutnya mengenai komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Jadi komponen abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup yang mendukung dalam keseimbangan ekosistem. Nah, contohnya itu ada udara, ada air, cahaya matahari, iklim, kelembapan, pH, dan jenis tanah. Itu ya. Nah, Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran pada kali ini. Kalian sudah bekerja keras, sudah bekerja dengan baik, kalian hebat. Untuk selanjutnya ada yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Oke. Iya, jadi kita hari ini kan sudah belajar mengenai ekosistem. Lalu di dalam ekosistem itu ada yang namanya komponen penyusunnya, ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Lalu dalam komponen biotik itu ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.